Shalom, Assalamualaikum. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tipe-tipe dan teori kepemimpinan oleh kelompok 1, Clarissa Mokondasir dan Miracle Kaitang. Tipe-tipe dan teori kepemimpinan. Tipe-tipe kepemimpinan pada umumnya para pemimpin adalah setiap organisasi dapat diklasifikasikan menjadi 5 tipe utama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tipe pemimpin otokratis. Yang kedua, tipe pemimpin militeristis. Yang ketiga, pemimpin paternalistis. Yang keempat, tipe pemimpin karismatik. Yang kelima, tipe pemimpin demokratis. Pertama, kita akan membahas mengenai tipe pemimpin otokratis. Tipe pemimpin ini menganggap bahwa pemimpin adalah merupakan suatu hak. Ciri-ciri pemimpin tipe ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, menganggap bahwa organisasi adalah milik pribadi. Yang kedua, mengidentifikasi tujuan pribadi dan tujuan organisasi. Yang ketiga, menganggap bahwa bawahan adalah sebagai alat semata-mata. Yang keempat, tidak mau menerima kritik, saran dan pendapat dari orang lain karena dia menganggap dialah yang paling benar. Yang kelima, selalu bergantung pada kekuasaan formal. Yang keenam, dalam menggerakkan bawahan sering mempergunakan pendekatan atau approach yang mengandung unsur paksaan dan ancaman. Dari sifat-sifat yang dimiliki oleh tipe pemimpin otokratis tersebut di atas adalah diketahui bahwa tipe ini tidak menghargai hak-hak dari manusia karena tipe ini tidak dapat dipakai dalam organisasi modern. Selanjutnya, tipe kepemimpinan militeristis. Perlu diperhatikan terlebih dahulu bahwa yang dimaksud dengan seorang pemimpin tipe militeristis tidak sama dengan pemimpin dalam organisasi militer. Artinya tidak semua pemimpin dalam militer adalah bertipe militeristis. Seorang pemimpin yang bertipe militeristis mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, dalam penggerakan bawahan untuk yang telah ditetapkan perintah-perintah mencapai tujuan digunakan sebagai alat utama. Yang kedua, dalam penggerakan bawahan sangat suka menggunakan pangkat dan jabatan. Yang ketiga, sonang kepada formalitas yang berlebih. Yang keempat, menuntun disiplin yang tinggi dan kepatuhan mutlak dari bawahan. Yang kelima, tidak mau menerima kritik dari bawahan. Yang keenam, menggemari upacara-upacara untuk berbagai keadaan. Dari sifat-sifat yang dimiliki oleh tipe kepemimpinan militeristis, jelaslah bahwa tipe pemimpin seperti ini bukan merupakan pemimpin yang ideal. Selanjutnya, tipe pemimpin paternalistis. Tipe pemimpin paternalistis mempunyai ciri tertentu, yaitu bersifat paternal atau kebapaan. Kepemimpinan seperti ini menggunakan pengaruh yang sifat kebapaan dalam menggerakkan bawahan mencapai tujuan. Kadang-kadang pendekatan yang dilakukan sifat terlalu sentimental. Sifat-sifat umum dari tipe paternalistis dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, menganggap bawahannya sebagai manusia yang tidak dewasa. Yang kedua, bersikap terlalu melindungi bawahan. Yang ketiga, jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengambil keputusan, karena itu jarang dan berlimpah wewenang. Yang keempat, jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan inisiatif daya kreasi. Yang kelima, sering menganggap dirinya maha tahu. Harus diketahui bahwa dalam keadaan tertentu pemimpin seperti ini sangat diperlukan. Akan tetapi ditinjau dari segi sifat-sifat negatifnya, pemimpin paternalistis kurang menunjukkan elemen kontinuitas terhadap organisasi yang dipimpinnya. Selanjutnya, tipe kepemimpinan karismatik. Sampai saat ini, para ahli manajemen belum berhasil menemukan sebab-sebab mengapa seorang pemimpin memiliki karisma. Yang diketahui ialah tipe pemimpin seperti ini mempunyai daya tarik yang amat besar dan karenanya mempunyai pengikut yang sangat besar. Kebanyakan dari para pengikut menjelaskan mengapa mereka menjadi pengikut pemimpin ini. Pengetahuan tentang faktor menyebabkan karena kurangnya seorang pemimpin yang karismatik, maka sering hanya dikatakan bahwa pemimpin yang demikian diberkahi dengan kekuatan yang gaib atau supernatural powers. Perlu dikemukakan bahwa kekayaan umur, kesehatan, profil pendidikan dan sebagainya tidak dapat digunakan sebagai kriteria tipe pemimpin yang karismatik. Selanjutnya, tipe kepemimpinan demokratis. Dari semua tipe kepemimpinan yang ada, tipe kepemimpinan demokratis dianggap adalah tipe kepemimpinan yang terbaik. Hal ini disebabkan oleh karena tipe kepemimpinan ini terlalu mendahulukan kepentingan kelompok dibandingkan dengan kepentingan individu.
Beberapa ciri dari kepemimpinan demokratis adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam proses penggerakan bawahan selalu mengkritik tolak dari pendapat bahwa seorang manusia adalah makhluk yang termulia di dunia. Yang kedua, selalu berusaha menselaraskan kepentingan dan tujuan pribadi dengan kepentingan organisasi. Yang ketiga, senang menerima saran, pendapat, dan bahkan dari kritik bawahannya. Yang kelima, mentolerir bawahan yang membuat kesalahan dan berikan pendidikan kepada bawahan agar jangan berbuat kesalahan dengan tidak mengurangi kreativitas, inisiatif, dan prakarsa dari bawahan. Yang kelima, lebih menitik beratnya kerjasama dalam mencapai tujuan. Yang keenam, selalu berusaha untuk menjadikan bawahannya lebih sukses daripadanya. Yang ketujuh, berusaha mengembangkan kapasitas dirinya pribadi sebagai pemimpin. Yang ke-8 dan sebagainya. Sifat-sifat yang harus dimiliki oleh pemimpin tipe demokratis jelas bahwa tidak mudah untuk menjadi pemimpin demokratis. Selanjutnya, teori kepemimpinan. Beberapa teori telah dikemukakan para ahli manajemen mengenai dimulainya seorang pemimpin. Teori yang satu berbeda dengan teori yang lainnya. Di antara berbagai teori mengenai lahirnya paling pemimpin, ada 3 di antaranya yang paling menonjol, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, teori genetik. Inti dari teori ini tersimpul dalam mengadakan leader are born and not made, bahwa penganut teori ini mengatakan bahwa seorang pemimpin akan karena ia telah dilahirkan dengan bakat pemimpin. Dalam keadaan bagaimanapun seorang ditempatkan pada suatu waktu, ia akan menjadi pemimpin karena ia dilahirkan untuk itu. Artinya takdir telah menetapkan ia menjadi seorang pemimpin. Yang kedua, teori sosial. Jika teori genetis mengatakan bahwa leaders are born and not made, maka penganut sosial mengatakan sebaliknya, yaitu leaders are made and not born. Penganut teori ini berpendapat bahwa setiap orang yang akan menjadi pemimpin apabila diberikan pendidikan dan kesempatan untuk itu. Yang ketiga, teori ekologis. Teori ini merupakan penyempurnaan dari teori genetis dan teori sosial. Penganut teori ini berpendapat bahwa seorang hanya dapat menjadi pemimpin yang baik apabila pada waktu lahirnya telah memiliki bakat-bakat kepemimpinan. Bakat mana kemudian dikembangkan melalui pendidikan yang teratur dan pengalaman memungkinkan untuk mengembangkan lebih lanjut bakat-bakat yang memang telah dimilikannya itu. Teori ini menggabungkan segi-segi positif dari kedua teori genetis dan teori sosial, dan dapat dikatakan teori yang paling baik dan teori dari teori pimpinan. Namun demikian, penyelidikan yang jauh lebih mendalam masih diperlukan untuk dapat mengatakan secara pasti apa faktor-faktor yang menyebabkan seorang timbul sebagai pemimpin yang baik. Sekian dari presentasi kelompok kami, terima kasih.